Apa sih Bang, menurut Abang pentingnya buku ini bagi seorang politisi, pemimpin? Karena bangsa kita ini kan bangsa pembaca Bang, penulis bahkan. Kan Pak Prabowo kemana-mana ke toko buku itu kan, top kalinya kan. Kalau kita lihat perpustakaan Pak Prabowo itu perpustakaan, ya salah satu tokoh yang punya perpustakaan pribadi dan beliau kolektor, bukan hanya koleksi. Beliau merawat semua buku bapaknya. Aku kebetulan boleh dibilang orang pertama yang datang ke perpustakaan itu. Basisnya adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa. Artinya yang perlu kita perbaiki dari Republik ini adalah critical thinking yang meletakkan spiritnya adalah literasi. Literasi itu menjadi energi, bukan hanya menjadi sebuah hal yang tertulis. Tidak. Kita lakukan itu untuk apa? Biar kemudian critical thinking itu terjadi di semua level. Nih kita di toko buku, Fik. Toko buku Bebasari. Tapi agak berkeringat Bang ya, nggak ada AC-AC-nya nih. Ya, nggak perlu, kalau cari buku, kita kan bukan ini, lihat buku aja sudah hiburan. Kita kan... Kau sebenarnya kan mau ku ajak ke Pasar Senen kan, Proyek Senen kan. Tapi karena itu, ya apa, kalau ini punya kawan, nih yang punya Zen. Nah, dia... pencinta buku, penulis. Kalau di sana kita harus halo-halo dulu sama tulang-tulang awak-awak di sana itu. Tapi paten ini Bang. Abang setiap ke daerah kan kita juga ngeliat tuh di media sosial, sering ke toko buku, sering menyempatkan diri ke perpustakaan. Emang seberapa penting sih buku itu buat Abang? Kalau caption Abang ngeri-ngeri tuh, masuk ke lorong yang gelap, pengap. Aku menemukan diriku ketika baca buku dan menulis. Jadi ruang untuk berdialog itu di dalam buku. Dan sekaligus untuk apa ya? Ya kalau kita mau bicara ilmu pengetahuan segala macam, nggak ada sumber yang paling sahih, ya buku. Nah, dan aku memang ada pesan dari guruku dulu Pak Nafis itu. Dia tinggal di Padang Panjang, sekolah di Kayu Tanam. Dia dikasih 50 perak sama orang tuanya, Pik. 25 untuk ongkos, 25 untuk makan. Tapi dia naik kereta dari Padang Panjang ke Kayu Tanam. 25 perak itu dia beli untuk buku setiap hari. Setiap hari. Dan aku praktekkan itu mulai di Jogja. Setelah tamat dari Kayu Tanam, karena waktu itu bukan dikasih harian tapi bulanan, aku dikirim cepek sebulan 50.000. Itu minimal beli buku. Yang paling apes tuh bulan kedua. Aku ketemu DBR, di bawah bendera revolusi. Wih, kapan lagi aku kalau nggak beli sekarang? Itu nggak ada cover. Dia tawarin 120, nego, mentok 90.000. 10.000 lawak bertahan hidup. Dan itu berlanjut sampai sekarang Bang ya? Berlanjut sampai sekarang. Rutin Abang berarti ke setiap kota ini cari harta karun ini? Ya, aku mulai dari 2010 bahkan aku ikhtiarkan zakatnya buku. Jadi aku bangun perpustakaan di beberapa daerah, perpustakaan komunitas, tapi ya agak fokus sih membangun perpustakaan di masjid. Nah, aku punya romantisme tersendiri dengan waktu kecil ya, di tangga masjid itu ada perpustakaan, ada rak buku lah. Kita dulu kenal Abang tuh aktivis Bang, tapi nggak bisa kita nafikan. Kalau kita cek Wikipedia hari ini Abang anggota DPR. Kita lihat buku nih ya kan top-top juga, tapi tempatnya masih ya agak sedikit ironi lah, karena penghargaan kita terhadap buku itu menurut aku sih masih kurang. Apa sih Bang, menurut Abang pentingnya buku ini bagi seorang politisi, pemimpin? Karena bangsa kita ini kan bangsa pembaca Bang, penulis bahkan. Bukan hanya politisi, bukan hanya pemimpin, tapi setiap orang. Jadi karena itu perintah langit yang pertama membaca. Iqra. Nah, Iqra. Jadi bahkan kalau India ada sebuah mitos, nggak boleh melangkahi buku. Umat. Segitunya. Jadi bagaimana penghargaan terhadap buku itu
sangat luar biasa, dimitoskan. Nah, di kita fungsinya membaca itu adalah satu, dia achievement diri itu kan membaca, menulis, mendengar, melihat. Tapi apa hal yang paling komplit? Itu adalah membaca. Tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat. Tapi ketika membaca, ruang imajinasi, ruang fantasi, ruang korespondensinya itu terbangun. Ya. Itu yang paling fundamental. Apa bahayanya Bang ketika pemimpin atau politisi tidak membaca buku tapi mengambil kebijakan-kebijakan penting? Apa bahayanya? Ya, satu, pastilah subjektivitas tinggi. Karena mengambil keputusan itu kan tidak hanya berangkat berdasarkan intuisi, Ya. bukan like and dislike, bukan hanya butuh sekarang. Nah, buku adalah instrumen untuk kemudian membaca, memeriksa masa lalu, membaca keadaan sekarang, dan meneropong masa depan. Ya. Itu 3 hal pilar yang paling penting kita temukan di dalam sebuah buku. Dia ruang dialektika yang utuh. Karena ilmu pengetahuan kan tidak hanya sebatas mata memandang, tidak hanya sebatas sepanjang apa kaki berjalan. Nah, buku kita bisa membaca pengalaman banyak orang, pengalaman negara lain segala macam. Apa bahayanya ketika seorang pemimpin tidak membaca lalu kemudian mengambil keputusan? Ya, mudaratnya atau perspektifnya mungkin sangat sempit. Bisa berbahaya bagi bangsa. Gini bos, Bung Karno ketika dibuang ke Bengkulu, itu kan tidak lama ya. Ya. Tapi ya berapa buku yang dia tamatkan, 300-an judul lebih. Ya, ya. Dan itu buku-buku babon semua. Buku-buku babon. Aku pernah ke rumah pembuang Bung Karno di Bengkulu itu, ngelihat koleksi Bung Karno. Malu hati kita. Kenapa, Bang? Membuat republik ini bukan membuat pisang goreng. Ya, ya. Tapi penuh dengan pertimbangan, penuh dengan imajinasi, penuh dengan pembelajaran. Begitu juga dengan Hatta. Hatta itu pernah ribut besar sama Sahrir ketika dibuang ke Ambon, ke Maluku sana. Hatta ketika dijemput itu bawa buku-bukunya, ditendang sama Sahrir dari helikopter itu. Karena Sahrir bawa Des Alwi itu. Oh, lebih penting manusia lah kau buku, kau nanti ku cariin di Jakarta katanya. Ditendang dari itu, ngamuk Hatta itu. Hatta apa namanya? Ini nikahnya Pik, mahar nikahnya itu alam pikir Yunani. Itu bagaimana para pendiri republik ini itu benar-benar orang-orang yang bukan kaleng-kaleng. Ya. Orang-orang yang benar-benar menjalankan perintah. Perintah langit lah. Baca, nulis, dan paling gila, Pak. Setiap pemimpin kita itu punya pamflet politik, Pak. Punya buku. Ya. Natsir punya, Soekarno punya, Sahrir punya, Hatta punya, Yamin apalagi. Tan Malaka kita bisa lihat bukunya semua nih. Punya pamflet-pamflet politik. Nah, itu sebuah pertarungan ide. Politik adalah pertarungan ideologi. Itu apa basisnya selain keberpihakan? Ide tentang sebuah dreams, imajinasi tentang sebuah society. Jadi, itu yang paling penting. Kau bertengkar pakai pikiran. Ya. Jangan pakai tangan. Bang, atau laras panjang kan. Untuk anak-anak muda, Bang, ada rekomendasi buku apa, Bang? Yang 3 aja, Bang, wawasan yang ada di sini, Bang. Ini buku paling basic kalau mau belajar Mother of Science, tapi dikemasnya dalam novel Justin Garner, Dunia Sophie. Ini baca filsafat, renyah, sambil tidur-tiduran. Mengalir tuh, Bang, ya? Mengalir. Anak aku mulai dari SD udah baca ini. Apa yang mereka dapat ketika membaca ini, Bang? Kalau udah khatam dapat apa tuh, Bang?
tentang bagaimana sebuah ilmu pengetahuan ya. Filsafat itu kan basic dari segala ilmu. Ibu dari ilmu pengetahuan. Dia paham bagaimana ilmu itu lahir. Ya, bagaimana ilmu terjadi, bagaimana perspektif terbangun. Itu yang paling penting, dan itu diceritakan oleh seorang Sophie yang pulang sekolah dapat surat, lalu kemudian terjadi korespondensi. Itu luar biasa. Ini yang pertama, dunia Sophie. Apa Dunia lagi, Sophie. Bang? Kalau untuk ya tadi karena kau bilang politik, ini The Prince. ya ini bahasa Inggris lah. Ini buku klasik tiga-tiganya. Ini dulu lah. Filsafat lagi nih, politik. Ini buku politik klasik lah. Plato dulu, karena itu tentang republik. Ini kita harus paham bagaimana, kan di depan Indonesia itu ada kata republik. Ya. Itu bukan taken for granted, bos. Bukan tiba-tiba aja. Bagaimana memisahkan antara res publica dan res privata. Bukan hanya kau sudah duduk di DPR, jangan kepentingan individu aja yang kau urus. Ya. Tapi kepentingan rakyat. Ini. Yang kedua, Inilah Bang dasar beberapa pernyataan Abang spirit republikanisme. Ya. Dari sini. ini di Aristotle. Plato itu kan gurunya. Nah, di Aristotle, politik menurut Aristoteles itu sederhana aja. Tindakan kolektif di ruang publik untuk membela hak-hak publik. Ya. Itu menurut kesimpulan dari buku ini. Dan ini dipraktekkan secara ketat oleh para founding father kita. Kau masih ingat Bung Karno memboikot kakak kandungnya untuk datang ke istana? Ya. Karena itu urusan pribadi. Kau masih ingat Hatta sampai akhir hayatnya nggak sempat beli sepatu beli? Ya. Istrinya komplain ketika terjadi devaluasi, dia sudah nabung tapi nggak sempat beli mesin jahit. Dia amuk mengatakan, lah, papa ini pejabat negara. Nanti kalau papa cerita sama mama cerita sama ibu mertuanya Hatta. Nanti ibu ketika beli sayur cerita sama tukang sayur. Nah, memisahkan kepentingan private dengan kepentingan publik. Dan kepentingan publik di atas kepentingan orang per orang, di atas kepentingan partai, di atas kepentingan politik golongan. Ya. Nah, ini paling fundamental. Jadi teman-teman aktivis, apalagi calon pemimpin, baca The Politik Aristotle. Nah, dan yang terakhir ini buku yang sering dianggap sebagai buku yang apa ya? Kalau negative thinking ya, orang negative respon. Ya. The Prince ini dianggap Machiavelli ini bapak banditnya politik, justru keliru. Kalau orang baca Machiavelli itu punya dua karya selain Il Prince ini, bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana kekuasaan direbut, bagaimana kekuasaan dipertahankan. Itu di sana ada basisnya virtue, moralitas. Jadi seorang pemimpin, kata dia, Prince itu punya moralitas, bos. Ya. Dia bukan hanya kemudian lahir begitu saja, ada moralitas yang melekat dalam dirinya, yang itu nggak bisa sembrono. Bagaimana kepentingan umum harus di atas kepentingan orang per orang, bagaimana non-diskriminasi, itu virtue. Dan itu yang ditegaskan. Dan yang paling penting ada satu buku lagi, tapi nanti kita cari nanti. Karyanya Machiavelli yang top juga. Jadi dia ini nih kembaran, yaitu politik kerakyatan. Jadi Machiavelli tidak hanya berbicara tentang bagaimana merebut kekuasaan, bagaimana mempertahankan kekuasaan, bagaimana mengelola kekuasaan, tapi juga berbicara kekuasaan itu instrumen. Ada politik kerakyatan. Satu sisi yang harus kalian jalankan ketika berkuasa. Sip. Lanjut Bang. Novel lah kita kasih satu pick. Novel Bang. Aku tadi lihat ini ada, ini novel sejarah hebat. Ini rekomendasi terakhir Bang. Ya, George Orwell, 1984. Ini aku jadikan buku ini sebagai referensi ketika jadi anggota Panja Perlindungan Data Pribadi. Ini buku ditulis tahun 40-an, tapi dia bercerita tentang 1984, di mana nanti kita hidup, ya kalau Pram itu bahasakan kan rumah kaca. Dia bilang ini kita hidup telanjang aja. Jadi seperti sekarang data pribadi kita ditambang segala macam, dan hidup di antara
dua ancaman, satu mulut harimau, satu mulut buaya. Apa mulut harimau? Kontrol negara yang begitu kuat. Waktu itu otoritarian. Nah, dia menggambarkan bagaimana kita hidup di bawah bayang-bayang spionase otoritarianisme. Yang kedua, pasar. Kita pasrah. Data kita diserahkan, data perjalanan kita, data hobi kita, data belanja kita, itu secara pasrah bongkoan kita serahkan ke pasar, kepada perusahaan-perusahaan yang mengelola data. Nah, jadi ini yang kemudian aku jadikan referensi untuk membahas bagaimana kesadaran memiliki data pribadi itu melindungi itu sangat penting sekali. Paten, langsung kita ngobrol yang substansi di sini nih. Ayo. Ayo. Bang. Bang, kita baru lihat revisi Prolegnas 2025 dan untuk penyusunan 2026. Yap. Nah, ini ada 67 ya Bang? 67 dan ada beberapa RUU yang kita inventarisir unik nih Bang. Apa tuh? Salah satunya revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, benar ya Bang? Tentang sistem perbukuan. Ya. Ini kalau kita lihat daftar itu diusulkan DPR garing anggota DPR. Nah, ini kita sama inisiatornya langsung Bang Willy Aditya, kita mau tanya-tanya Bang, kenapa sih mengusulkan ini barang untuk direvisi Bang? Ini sebenarnya barang lama, Pik. Aku sudah menjadikan ini niatan dari awal. Cuma waktu dibalik periode kemarin nggak sempat karena fokus pada RUU PPRT yang gantung terus, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Pendidikan Kedokteran. Dikdok. Barulah periode 2024-2029 ini karena sudah tidak dibalik di Komisi 13, ini aku seriusin. Seriusin dalam artian aku ajukan sebagai hak inisiatif perorangan dan kemudian dibantu oleh teman-teman Badan Keahlian Dewan. Akhirnya selesai barangnya. Selesai barangnya, aku komunikasikan ke pimpinan untuk kemudian, kan Pak Prabowo kemana-mana ke toko buku itu kan, top kalinya kan. Kalau kita lihat perpustakaan Pak Prabowo itu perpustakaan, ya salah satu tokoh yang punya perpustakaan pribadi dan beliau kolektor, bukan hanya koleksi. Beliau merawat semua buku bapaknya. Aku kebetulan boleh dibilang orang pertama yang datang ke perpustakaan itu karena waktu kunjungan ke sana sama Pak Surya waktu itu, langsung dijamu di perpustakaan beliau. Itu baru itu omongan Pak Prabowo waktu itu, ini for the first time gitu. Nah, jadi ini penting sekali karena hal yang paling fundamental kenapa aku ajukan revisi, sebenarnya bukan hanya revisi, perubahan. Karena lebih dari 50%. Kalau revisi itu kan cuma penggalan-penggalan yang kurang dari 50%. Kalau lebih dari 50% itu perubahan. Nah, satu ada hal yang paling fundamental adalah kita di dalam Undang-Undang 3 2017 itu mendikotomiskan antara buku diktat sekolah sama buku umum. Sehingga alokasi subsidi fokus itu hanya kepada buku diktat sekolah. Nah, buku yang umum tidak dapatkan perhatian yang ya selayaknya. Tuh, kita terlalu kacamata kuda pada konteks itu. Jadi perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan ini diikhtiarkan untuk tidak ada lagi dikotomi. Ya buku-buku aja. Tunggu Bang, yang umum ini termasuk perpus? Ya bukan hanya perpus, semua buku. Oh, iya. Kayak buku bacaan kayak gini dianggap buku umum. Termasuk arsip-arsip itu? Itu dianggap buku umum. Oh, iya. Nah, jadi konteks inilah yang kemudian semua buku itu adalah materi pembelajaran. Sebuah buku itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada dikotomi itu lagi. Sehingga perhatian dari pemerintah itu bisa luas, lebar, dan komprehensif. Nah, yang kedua adalah ini ekosistem perbukuan kita. Ya, kau tahu lah Net, ini kan karena Zen
cinta buku aja ada toko buku ini. Siapa Zen itu Bang? Coba Bang kenal. Ya Kan Zen itu teman-teman kawanku nggak tahu. dulu. Dia di IKIP Jogja, sekarang jadi UNJ itu. Dia pengurus jurnalis ekspresi. Kalau UGM kan Bulak Sumur Balerung. Dia ekspresi. Ya, seorang yang punya concern pada buku, seorang yang concern pada penulisan skrip. Ya. Ya, dia punya toko buku kayak gini. Ya, ini kan gua banget gitu. Aku ini kalau kemana-mana itu kan ya yang dicari itu buku. Gitu ya, ya. Pertama datang ke Jogja juga sama. Aku pertama datang ke Jogja itu bertandang itu ke yang pertama aku datang itu namanya Gamma Press. Itu penerbitan UGM. Karena itu pesan dari Angku Nafis ya, guruku. Pak Ali Akbar Nafis, A.A. Nafis itu. Untuk kemudian, ya Will, orang besar tidak pernah maling buku. Jadi di sanalah kemudian kecintaan pada buku ditanamkan. Dan waktu sekolah di kayu tanam itu ya hiburannya cuma buku. TV nggak ada, yang lain-lain nggak ada, ya buku. Jadi ekosistem kita, penulis itu paling top Pramudia itu cuma dapat 15%. Tapi yang lain-lain 7% rata-rata. Kau bisa bandingkan dengan penulis di barat. Penulis pengarang Harry Potter, J.K. Rowling itu kaya, nauzubillah. Di kita habis itu hanya untuk distribusi. 50%, ya bahkan sampai 60% habis untuk distribusi. Ya kita dianggap archipelago state, ya negara kepulauan. Tapi itu nggak jadi problem. Apa yang menjadi problem adalah pajak perbukuan. Ada 11%. Apalagi kita juga pajak impor juga ada. Jadi buku-buku yang masuk itu juga kena pajak. Dan yang paling gila dari prosesnya adalah pajak kertas. Kertas itu dipajakin 22%. Kalau kau pergi ke India, aku pernah ke India itu over bagasi 3 bagasi. 3 koper. Itu bukunya itu kertasnya ini kertas jelek aja. Tapi semua penerbit yang ada di dunia ini buka cabang di India. Harganya murah-murah. Kalau di sini kita lihat harga buku 300.000, di sana paling 30.000 itu udah mahal kali pun. Itu artinya India itu melakukan subsidi atau intensif? Gini. Ada subsidi, ada afirmasi. Ada subsidi satu kebijakan kertas. Habis itu kebijakan fee penulis. Habis itu pendistribusian. Nah di kita, kalau kita belajar dari sejarah kita nggak jelek-jelek amat juga. Ya. Ini bangsa-bangsa hebat. Sumatera Tengah itu di awal abad 20 itu udah menjadi pengekspor buku. Nih, kota Padang Panjang yang kecil itu aja, tempat Buya Hamka itu ada 8 penerbit, bos. Ya. Hamka kawin, naik haji, itu dari kawin lah khususnya, itu dari honor menulis. Kenapa dia buat merantau ke Tanah Delhi? Itu kan merantau ke Tanah Medan, ke kota Medan. Karena Medan waktu itu sangat kosmopolitan, banyak penerbit segala macam. Jadi ini bangsa yang secara historis bukan bangsa yang kolot juga, tapi bangsa yang kosmopolitan. Nah, ekosistem perbukuan kita itu nggak sehat. Masalah honor, masalah PPN, masalah pajak kertas nggak sehat. Yang kedua, yang ketiga adalah yang ingin kita lakukan adalah komitmen literasi sebenarnya. Kan gini, buku kan bukan hanya kumpulan dari kalimat teks. Ya. Apalagi sekarang kita hidup di era digitalized. Orang juga berbicara tentang ada e-book dan sebagainya. Tapi yang paling penting dari baca buku itu apa sih? Buku ini kan jendela dunia. Toh sebelum sholat, puasa, dan lain-lain itu turun, Ikro. perintah pertama langit itu suruh baca ya. Ikro. Nah artinya apa? Artinya adalah literasi critical thinking. Itu nggak, kalau dalam agama nggak boleh taklid. Nggak boleh membabi buta. Begitu juga. Kenapa? Kita berdasarkan laporan, angka buta huruf kita, angka literasi, ya kalau boleh toh itu dibilang literasi, angka pengenalan lah. Angka pengenalan huruf dan angka itu 96%. Tapi
literasi yang berpikir tentang hobi membaca, menulis, berpikir kritis itu rendah sekali menurut laporan PISA. PISA itu program internasional for student assessment. Rendah sekali kita. Ya. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran. Bahwasanya yang paling penting dari baca itu apa sih? Adalah critical thinking. Pemahaman atas segala suatu teks dan konteks. Dia tidak berdiri semata-mata. Nah, konteks itulah kemudian kalau kita refleksikan kepada Nabi Muhammad itu, dia buta huruf, Pak. Tapi disuruh sama Jibril karena perintah Tuhan, baca. Artinya itu syarat bagi siapapun, apalagi orang yang beriman. Apalagi kalau kita konteskan dengan konstitusi kita yang paling fundamental, mencerdaskan kehidupan berbangsa. Ya. Kan itu perdebatan klasik antara Soekarno dan Hatta. Kita mau merdeka dulu atau melakukan pendidikan nasional dulu? Hatta kan bilang, oh kita harus terdidik dulu, berpengetahuan, intelek. Oh, enggak, kata Soekarno. Arab tuh merdeka, Baduy itu berapa orang yang bisa baca tulis cuma, katanya. Kan itu terjadi korespondensi yang intens sebelum kita merdeka. Nah, konteks inilah yang kemudian kita harus meletakkan kembali bahwasanya tidak ada dikotomi antara buku sekolah dengan buku yang non sekolah. Yang kedua, ayo kita sama-sama. Kita ini mengalami declining yang luar biasa. Di zaman Pak Harto, Orde Baru lah. IQ rata-rata nasional kita 86, bos. Sekarang 78. Turun. Itu serius, bos. Ya. Tapi kan itu dari filosofi, latar belakang yang Abang sampaikan. Kita mau melihat nih di dalam RUU perubahan undang-undang ini. Sebenarnya sampai semengatur seperti apa sih? Termasuk persentase yang Abang bilang. Apakah misalnya kan kalau kita lihat lembaga negara ini banyak banget. Tapi di situ kita juga melihat ada ego sektoral ya. Kalau kita lihat di Senayan itu, di DPR, MPR, DPD itu punya perpustakaan masing-masing. Padahal yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya satu tempat, tapi masyarakat itu bisa mengakses dengan mudah dan buku-buku arsip lama itu bisa juga lah diakses itu. Kita gimana? Abang dalam beberapa rapat juga sering bilang pentingnya scientific approach. Scientific Nah, approach. lihat yang tadi dibilang Bang Fatan nih, gimana ini, Bang? Iya, coba bongkar Bang sedikit RUU itu sampai semengatur apa supaya ini negara ini on the track lah. Satu basisnya adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa. Artinya yang perlu kita perbaiki dari Republik ini adalah critical thinking yang meletakkan spiritnya adalah literasi. Literasi itu menjadi energi, bukan hanya menjadi sebuah hal yang tertulis. Tidak. Kita lakukan itu untuk apa? Biar kemudian critical thinking itu terjadi di semua level. Kalau kita mau compare, anak-anak sekolah di Jerman itu baru bisa kenal huruf umur 10 tahun. Baru dia mengenal kalistung. Di kita kalistung menjadi syarat sah untuk masuk sekolah. Mereka dibentuk adalah logical framework, cara berpikir, kausalitas, sebab akibat, ini kenapa terjadi ini. Yang kemudian baru habit. Itu jadi karakternya itu thinking and habit. Di kita enggak. Di kita itu yang dijejali aksara dan angka. Aku pernah praktekkan pada anak kedua aku. Itu dikomplain terus aku sama sekolah. Dia baru bisa baca itu umur 9. Karena udah diancam aku sama gurunya, nggak aku naikin sekolah. Kenapa? Begitu dia tidak mengenal bentuk angka dan aksara, dia punya fantasi dan imajinasi yang tak terbatas. Iya, benar. Dan critical thinking terbangun karena dia bertanya, ini kenapa? Ini bagaimana? Yang paling penting dalam sebuah proses pendidikan itu mencerdaskan kehidupan berbangsa itu critical thinking. Kan kita tidak menerima tiba-tiba atau ujuk-ujuk jatuh dari langit saja. Nah, yang ingin kita bereskan mulai dari bangku pendidikan kita. Buku itu tidak terpisahkan. Dan yang kemudian sekarang
jangankan orang nulis buku, toko buku dan penerbit aja banyak gulung tikar. Ya. Nah, tutup rata-rata. Nah, ada nggak cita-cita anak-anak ingin jadi penulis? Nggak ada sekarang konten kreator sekarang. Iya kan? Ini kan yang harus kita lihat bahasanya. Bahwa penulis itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Dia tidak hanya barisan kata-kata dan kalimat yang berjejer, tapi dia ruang dialog antara tulisan dengan cara berpikir dan kemudian merefleksikan antara korespondensi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Itu ada dalam satu buku ini. Nah, ini yang harus kita lihat, yang ingin kita letakkan adalah komitmen pemerintah. Ya. Satu, bagaimana pajak kertas khusus untuk buku. Karena mencerdaskan kehidupan berbangsa, Pak. Jadi nggak mungkin sepenggal-sepenggal saja. Ayo, ini mumpung Pak Prabowo literasinya luar biasa, kita sorong itu barang. Ayo, kita bangun sebuah ekosistem pajak khusus untuk buku. Kita tiru India aja. Nah gini, kalau tadi mau tanya Fatan tadi, berapa sih harga buku dan berapa kemudian dibandingkan secangkir kopi gitu. Orang, latte itu bisa 40-an, Bang. Gini, kalau di beberapa negara ada ya Malaysia bahkan lebih top lah. Satu buku setengah cangkir kopi. Di beberapa yang lain juga sama. Di kita orang beli buku, Pak, mikir. Benar. Bisa hilang gua nggak makan sehari atau 2 hari atau bahkan seminggu. Itu kan bagaimana mirisnya sebuah akses. Jadi kita ingin akses itu dibuka sejadi-jadinya. Akses yang mudah dan buku yang murah, tapi berkualitas. Gitu. Jadi aksesnya dilebarin, akses dipermudah, bukunya dimurahin. Tapi naskah-naskah ya gini. Dulu Bung Karno, ya Indonesia Merdeka ini kan dari Balai Pustaka, Pak. Peran Balai Pustaka dalam menggelorakan patriotisme, nasionalisme kita tuh luar biasa. Itu memang ada kebijakan. Jadi buku-buku asing itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebanyak mungkin. Karena itulah basis kenapa kalau kita lihat Jepang kenapa bisa maju, selain dia menyekolahkan anak-anak Jepang ke luar negeri untuk belajar modernitas, dia terjemahin semua buku, Pak, ke dalam bahasa Jepang. Korespondensi kita juga banyak. Kita lihat sebelum Balai Pustaka pun tradisi menerjemahkan banyak buku di kita itu udah luar biasa. Nah, konteksnya itu buku, pajak buku, PPN dihapuskan 0. Nah, pajak kertas, ayo kita duduk. Ya kalau bisa top. Pak Prabowo bilang, kan ini apa bedanya buku ini sama MBG, Pak? Benar. Kalau MBG untuk kepentingan fisik, buku ini kan untuk kepentingan makanan otak ini, Pak. Sampai nggak ke penerbit, termasuk pencetak itu pajaknya dinolin itu? Nah, ini kita duduk. Jadi ini buku, karena juga ada buku digital. Nah, aku kemarin sudah melakukan 2 kali FGD dengan penerbit dan lain sebagainya. Kita duduk sama, apa ikhtiar kita bersama untuk memajukan literasi. Literasi harus jadi komitmen bersama. Tidak hanya penerbit, tidak hanya penulis, tidak hanya penggiat seperti aku atau anggota dewan seperti aku, tapi juga pemerintahan daerah, Pak. Gini, kalau kita mau refleksi sederhana aja. Kenapa namanya kebun jati? Kenapa namanya kebun kacang? Literate nggak kita terhadap sejarah kampung itu? Itu nggak ada karena nggak ada penerbit di kampung itu, Pak. Kita jadi asing, teralienasi dari kampung kita karena tradisi kita kan oral, Pak. Menurut si Anu begini, menurut si Anu begitu. Apa yang kemudian meletakkan buku itu kan simbolisasi dari seberapa tinggi sebuah peradaban. Gitu. Jadi bukan menurut si Anu, bukan menurut si Anu, bukan menurut si Anu. Tapi ini loh. Di buku ini begini, di buku ini begini. Gitu. Jadi kita ingin mencerdaskan kehidupan berbangsa, ekosistem yang kita bangun. Lalu kemudian
ini sedang kami pertimbangkan peran Balai Pustaka. Sekarang Balai Pustaka sudah jadi BLU. Mungkin kita akan mengaktifkan kembali Dewan Buku Nasional. Nah, itu apa yang fungsinya itu? Fungsinya untuk kemudian ya apa buku yang perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mana buku yang perlu diterbitkan, mana skripsi-skripsi, mana penelitian-penelitian. Tidak mengatur izin kan? Bukan. Karena Ini bukan kok nggak ada urusan sama izin. Oke, Nggak sip. ada. Bang, Clear. ngelihat situasi sekarang nih Bang, efisiensi apa-apa dipajaki, dicukain. Kita lihat Denmark, value added tax, Ya. VAT-nya itu 0. Beberapa negara Eropa Timur malah dikurangin. Relevan nggak Bang kalau nanti kita baca di press release Abang itu hapuskan dengan situasi negara saat ini Bang? Kalau saya yakin karena Pak Prabowo orang yang komit terhadap literasi. Kenapa? Ini amanat konstitusional mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ini instrumennya, Fit. Kalau nggak, masa kita mengalami declining IQ secara serius? Apalagi sekarang hoax luar biasa, Fit. Kita lihat belajarlah dari kasus yang belakang-belakangan ini. Ya. Mau dia terdidik ataupun tidak terdidik sama aja di depan hoax. Sama-sama enak, lebih enak daripada gorengan katanya kan. Dikunyah aja barang itu semua. Nah, untuk konteks itulah kita sama-sama belajar. Kita kembali ke pasal 1 ayat 1 huruf A gitu, Pik. Apa itu? Baca, baca, baca. Nah, di sini baru kemudian kita bicara tentang ekosistem. Literasi itu sebenarnya kalau menurut hematku basisnya tidak hanya membaca, tapi dia juga menulis, Pak. Dan kemudian dari korespondensi membaca dan menulis inilah kemudian lahir sebuah ruang diskusi yang kemudian akan membentuk critical thinking. Critical thinking itu nggak bisa seperti membalik telapak tangan, bukan proyek sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, tidak. Dia long term project, dia strategic project. Itu, baru kemudian ya literasinya harus, ya kita nih sedang melihat, dulu kan di Komdigi, waktu Kominfo namanya ada literasi digital. Sekarang kita lihat kan juga udah agak sepi itu. Nah, bahwasanya walaupun faktanya ya, dengan adanya e-book yang akses kecil banget. Artinya kita hidup dengan smartphone, tapi yang menggunakannya belum tentu smart. Nah, itu juga yang aku mau tanya, Bang. Apakah dalam perubahan undang-undang itu ada memberikan intensif lah buat anak-anak muda supaya jadi stimulus nih, misalnya baca buku satu halaman, satu buku dia dapat intensif gitu. Mengatur nggak sih Bang? Itu kan menarik juga tuh. Belum sampai ke sana, tapi insentif karena kan yang kita bicara ekosistem kan. Ya, insentif yang kita berikan itu satu, tidak ada lagi dikotomi antara buku sekolah dengan buku umum. Artinya gini, kita kan dulu dijajalin, kalian baca buku ini ya, seolah-olah sumber kebenaran itu hanya menurut buku A. Sehingga ruang debat dan ruang dialektikanya menjadi sempit. Yang kedua yang harus kita lihat bagaimana insentif untuk penulis. Artinya ketika seorang siswa memiliki karya tulis, itu layak terbit, bagus, bisa kita terbitkan. Jadi anak-anak kita juga bercita-cita, cita-citaku bukan hanya dokter, bukan hanya tentara, bukan hanya pilot, tapi cita-citaku juga ingin menjadi seorang penulis gitu. Benar. Litbang Kompas Bang, 90% Gen Z itu mencari informasi dari TikTok. Apa pesan Abang sama anak-anak muda ini tiang-tiang tonggak generasi ini? Gini, itu impresi aja. Impresi aja. Pendek-pendek. Benar. Kalau masa yang kalau kita mau dalam ya harus cari dari sumber yang sahih dong. Itu yang kemudian tradisi ini kita tidak bisa mengutuk gelap. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menyalakan obor kita, menyalakan api kita, menyalakan petromak kita untuk kemudian ayo kegelapan ini harus bersama-sama, harus menjadi effort bersama, harus menjadi gerakan bersama. Ayo sama-sama. Aku dulu hiburannya di bawah masjidku itu ada perpustakaan kecil. Itu yang selalu terngiang-ngiang di otakku, dan dulu ada perpustakaan keliling, mobil keliling, mobil birunya itu seperti 2 kali seminggu, seperti puasa Senin Kamis itu Selasa Jumat. Kita tungguin betul, Pak. Jadi bagaimana ini membiasakan membaca itu artinya melatih, mengasah otak. Dan kemudian membuat kita tidak menjadi bangsa yang amnesia. Ini kan problem kita gampang amnesia karena dia dijejali,
dicekokin lah dengan impresi satu, impresi yang lain itu. Ini tugas bersama. Gini, Pik. Ini bukan hanya kita nyalain anak-anak didik. Gurunya pun juga belum tentu tercerahkan dengan literasi. Dia datang kadang-kadang saking gila kita, dia baca aja itu. Kenapa nggak disuruh aja siswa baca? Kadang-kadang paling gila, ya apa yang nggak ada di buku itu ditulis di papan tulis. Apa nggak hajat itu? Kayaknya bukan guru aja, itu anggota dewan kayaknya ada. Nah itu balik lagi soal anggota dewan. Kan abang lah sebagai inisiator perubahan ini. Kalau kita lihat peta bang, kan abang di dalam nih. Seberapa mereka menarik tidak, tertarik tidak fraksi-fraksi ini terhadap perubahan undang-undang ini? Matematikanya seperti apa bang? Bisa dijelaskan? 2 bulan yang lalu aku nulis di Harian Media Indonesia tentang buku dan peradaban bangsa. Aku share ke teman-teman banyak. Dan responnya bagus. Aku bahkan ngajak mereka, yuk kita jadi pengusung bareng-bareng. Artinya ini kerja cawe-cawe bersama. Gitu. Ya. Karena ini bukan inisiatornya mungkin aku, tapi kemudian yang akan menjadi pengusung ini banyak orang. Aku kontak banyak teman-teman kok. Aku kontak semua teman-teman penulis juga ya. Ayo kita bareng-bareng, ini hajatan kita bersama. Jadi ini bukan hanya pekerjaan orang per orang, karena keresahan ini dirasakan oleh teman-teman itu. Aku kontak banyak sekali teman-teman ya, kontak hampir semua fraksi aku kontak. Oh, hampir semua fraksi bang ya? Hampir semua fraksi aku kontak. Karena apa? Ya tadi kita belajar dari Senayan aja. Satu lokasi itu ada 3 perpustakaan. DPD punya sendiri, DPR punya sendiri, MPR punya sendiri. Kenapa kita nggak? Ayo kita duduk bareng-bareng, kita tekan sedikit ego sektoral kita buat kongres atau Senayan Library. Iya. Atau nggak seluruh kementerian itu masukin Perpunas saja bang? Karena kan Perpunas dipotong habis-habisan bang. Dia nggak bisa ngerawat buku lagi bang. Itu yang bilang. Jadi gini, kalau tadi Rafiq bicara tentang data-data, yang paling sedih hari ini adalah 89% perpustakaan sekolah itu rusak. Ya. 89%. Belum tentu ada alokasi untuk beli buku, Pak. Benar-benar. Itu. Jadi, ayo kita sama-sama, karena buku ini ya tatakan hal yang paling fundamental untuk ilmu pengetahuan. Ya. Jadi, apa basisnya? Segala sesuatu kebijakan yang tadi Rafiq bilang, scientific approach itu kan tidak hanya mungkin dari pengalaman empirik per empirik ya. Oh, si Anu punya pengalaman, si Badu punya pengalaman, si Rafiq punya pengalaman. Itu nggak bisa dijahit. Dia harus ada sebuah proses bagaimana mengenerate-nya secara kolektif. Jadi kalau itu kan nanti semua merasa hebatnya kan. Ya. Nah, itu. Jadi kalau aku optimis aku. Optimis bang? Ya, kalau dengan RUU perbukuan ini, toh nggak ada konflik kepentingan. 2000 berapa bang? 26 Ya. jadi nih barangnya. Kalau bisa jadi, tunggu dulu. Kalau bisa 2025 ini jadi sebagai hak inisiatif DPR, nanti tinggal dijadikan DIM-nya dari pemerintah. Ya kalau bisa, ini kan sekarang sudah bulan September. Nah, kita usaha lapik ini masuk sebagai hak inisiatif DPR sebelum akhir tahun. Paten. Mantap. Guys-guysku. Kalau barang itu mulai dari Senayan, berarti ada hope di situ, Bang. Ya, hope. Mudah-mudahan ya anggota DPR kita juga terliterasi, Bang. Jangan hanya guru dan pendidik dan siswa generasi muda aja. Kita berharap gitu juga kan, Bang? Semua. Aku mau tutup podcast kita hari ini di toko buku Bang Zen RS ini dengan sebuah kalimat dari Bebas Cicero. hari ini. Cicero. Sebuah ruangan tanpa buku ibarat tubuh tanpa jiwa. Kita ketemu di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.